Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas positif di rumah ya. Aktivitas produktif tentunya. Nah, dan Bapak berharap walaupun kita belajar di rumah ya, tetap kalian harus fokus dan kalian tetap harus semangat agar mendapatkan ilmu secara maksimum ya. Baik, dalam pelajaran dengan Bapak, matematika dengan Bapak sudah pernah sampaikan di YouTube bahwa materi apa saja yang harus kalian sampaikan, yang harus kalian ketahui untuk di semester ini akan Bapak sampaikan ya. Memang dalam kondisi ini materi ternyata untuk yang disampaikan ke siswa itu ternyata lebih singkat ya, lebih padat materinya nggak terlalu banyak gitu. Harapannya mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik. Baik, kita akan mulai hari ini belajar materi yang pertama, yaitu tentang pola bilangan. Coba kalau kita definisikan pola bilangan secara perkata ya, pola itu sebenarnya adalah sesuatu yang tersusun. Nah, sedangkan bilangan itu adalah sebenarnya kumpulan angka ya. Kumpulan angka-angka. Artinya bahwa angkanya nggak hanya satu, tapi banyak angkanya. Nah, jadi kalau kita mau definisikan secara umum bahwa pola bilangan itu apa sih sebenarnya? Ini adalah kumpulan angka-angka yang tersusun secara rapi. Artinya yang harus kita cermati dalam pola bilangan ini adalah yang pertama ini ada angka-angka. Nah, ada angka-angka yang akan kita lihat. Yang kedua adalah akan tersusun. Artinya bahwa yang namanya angkanya urutan-urutannya akan jelas seperti apa gitu ya, karena tersusun dengan rapi. Nah, baik, kalau saja misalnya karena kita bicara tentang pola bilangan ya, misalnya Bapak punya angka ini. Ini angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9. Kalau saja kita mau prediksikan nih angka ini berapa ya. Kalau kalian lihat dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke angka berapa? Bapak yakin kalian pasti bisa. Kenapa? Coba cermati. Dari 1 ke 3 diapain ya? Dari 3 ke 5 diapain ya? Dari 5 ke 7 diapain ya? 7 ke 9 diapain, dan ke angka berikutnya sebenarnya sama. Berapa coba? Nah, kalau dari sini ini ditambah 2 ya. Ini tambah 2 juga. Ini tambah 2 juga. Ini tambah 2 juga. Artinya setelah 9 pasti angka 11. Karena 9 tambah 2 hasilnya 11. Nah, inilah yang disebut dengan pola bilangan. Pola bilangan yang tentunya tersusun. Ada angka-angkanya, ya, ada angka-angkanya dan tersusun dengan rapi. Tersusunnya maksudnya gimana, Pak? Lihat deh, ini ada polanya loh. Nggak asal aja angkanya. Menentukan angka 11 tadi bukan asal, tapi memang melihat pola dari angka-angka sebelumnya. Ya, inilah yang disebut dengan pola bilangan. Nah, ini biasanya nih angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, kemudian seterusnya 13 itu disebut dengan ini ya. Ini ya, angka-angka ini disebut dengan pola bilangan
ganjil. Ganjil. Pak, kenapa dibilang pola bilangan ganjil? Karena angka-angkanya ini angka-angka ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ada juga pola yang biasanya selalu beriringan dengan angka ganjil. Apa? Yaitu adalah bilangan genap. Yang polanya adalah angkanya mulainya dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, yang ini disebut dengan pola bilangan genap. Pola bilangan genap. Nah, yang pertama dikatakan pola bilangan genap, tentunya ini adalah angka genap. Yang kedua, ini termasuk pola bilangan. Kenapa? Karena ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya itu tersusun. Ya, sama seperti tadi, ini sebenarnya ditambah 2. Ya. Jadi pola bilangan adalah seperti itu. Jadi angka dari yang sebelum dan setelahnya itu selalu ada hubungannya. Oh, ini diapain, ini diapain, diapain, diapain. Gitu ya. Itu disebut dengan pola bilangan. Nah, bicara dengan pola bilangan itu sebenarnya variasinya banyak. Nah, ada variasi pola bilangan. Pola bilangan. Nah, Bapak namanya adalah variasi pola bilangan. Nah, variasi pola bilangan ini sebenarnya kalau kita cermati, ya, sebentar. Nah, ini deh ya. Oke. Variasi pola bilangan ini kalau kita lihat sebenarnya secara matematis itu ada beberapa. Yang pertama, variasi pola bilangan adalah ini pola penjumlahan. Nah, tadi itu contohnya sebenarnya pola bilangan penjumlahan itu adalah kayak tadi, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap. Yang dari angka ke angka berikutnya adalah dijumlah atau ditambah. Atau misalnya Bapak mulainya dari angka 5 deh. Ini contoh ya. Contohnya ini misalnya 5, kemudian 8, setelah 8 pasti 11, setelah 11 itu 14. Artinya ini tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang kedua, setelah penjumlahan ada pola pengurangan. Pola pengurangan. Nah, contohnya apa? Contohnya nih seperti ini. Contohnya adalah angka, misalnya gini. Bapak punya angka 20, kemudian jadi 18, kemudian jadi 16, kemudian jadi 14, dan seterusnya. Nah, polanya ini adalah berarti dikurang 2, ini dikurang 2, ini dikurang 2. Jadi angka-angkanya angka-angka pengurangan, dikurang 2, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkalian. Pola perkalian. Nah, pola perkalian ini sebenarnya contohnya seperti ini. Contohnya, ya, kalau misalnya Bapak punya angka nih 1, kemudian jadi angka 3, kemudian jadi angka 9, kemudian jadi angka 27. Nah, dari 1 ke 3 ini dikali 3, ya. Kemudian dari 3 ke 9 dikali 3 juga, ini dikali 3 juga. Nah, ini makanya disebut dengan pola perkalian. Kemudian yang berikutnya adalah pola pembagian.
Nah, pola pembagian ini contohnya adalah misalnya gini. Bapak punya angka 40 ya, kemudian jadi 20, kemudian jadi 10 ya. Nah, pola ini dari sini ke sini ini sebenarnya dibagi angka 2. Ini dibagi angka 2 dan selanjutnya ini dibagi 2 berarti jadi angka 5. Nah, ini pola pembagian. Nah, yang berikutnya adalah yang disebut dengan pola tersusun bertingkat. Nah, kalau misalnya Bapak nih punya angka ya, awalnya angka 2, kemudian jadi 3, kemudian jadi 5, kemudian jadi 8, kemudian jadi 12. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau pola penjumlahan tadi sebenarnya untuk bisa menentukan dia teratur atau tidaknya, kita bisa lihat gini aja. 8 dikurang 5, hasilnya 3. 11 dikurang 8, hasilnya 3. 14 dikurang 11, hasilnya 3. Ya, dikurang. Ini juga sama sebenarnya. 18 dikurang 20, jadinya min 2. 16 dikurang 18, min 2 juga. Jadi, dikurang angka sebelumnya. Atau kalau perkalian dibaginya, 9 dibagi 3, ya hasilnya 3. 3 bagi 1, 3. 27 bagi 9, 3. Ya. Kalau pembagian dikalikan. Ya. Nah, kalau angka seperti ini, lihat deh. 2 ke 3, wah ini diapain ya? Ini kayak nggak beraturan nih. Ya, nggak beraturan. Tapi ini beraturan loh. Ya, awas, kalian harus cermati. Ini ada yang tersusun bertingkat. Bertingkat itu maksudnya apa? Naik terus. Ya, jadi kalau ini ditambahnya angkanya sama. Ini dikurangnya angkanya sama, dikalinya kali angka yang sama, ini dibagi angka yang sama. Nah, kalau ini pola sebenarnya pola penjumlahan, tapi penjumlahannya naik terus. Ya. Ini ditambah 1. Ini ditambah 2. Ini ditambah 3. Ini ditambah 4. Dan seterusnya pasti ditambah 5. Maka angka seterusnya adalah angka 17. Nah, awas ya, ini hati-hati. Ini pola bilangan juga, dia tersusun rapi juga, tapi memang polanya naik terus. Itu bisa memungkinkan untuk itu. Dan yang terakhir biasanya Bapak menamainya adalah pola kombinasi. Pola kombinasi. Nah, pola kombinasi ini itu apa? Jadi ini adalah gabungan antara bisa penjumlahan, bisa jumlah, kurang, kali, dan bagi. Nah, ya. Ini biasanya polanya adalah pola yang dikalikan, kemudian ditambahkan, bisa aja dikalikan, kemudian dikurangi, kayak gitu ya. Nah, secara umum ini dulu yang dibahas oleh Bapak dalam kesempatan ini. Nanti akan ada penjelasan terkait khusus tentang pola kombinasi ini. Ya, paling itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Oh iya, Bapak sengaja bahwa Bapak memvideokan apa yang Bapak ajarkan ke kalian. Alasannya karena kalau saja ada yang kalian tidak paham, kalian boleh rewind gitu ya. Jadi dikebelakangkan, coba dicek lagi sampai kalian paham. Itu yang jadi alasan Bapak kenapa ingin memvideokan proses pembelajaran yang Bapak berikan. Nah, nanti akan Bapak berikan penjelasan materi berikutnya untuk kalian semua. Baik, terima kasih ya. Untuk kesempatan ini, untuk sesi ini Bapak akhiri, nanti ada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.